Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih dapat bertemu dalam ibadah minggu dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2025 pada tahun ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat atau simpatisan yang baru pertama hadir dalam kebaktian GKI Guntur, khususnya pos jemaat pokok permai di tempat ini. Dan untuk mengawali kebaktian kita akan ikuti bersama-sama Warisan sebagai berikut. Renovasi tempat ibadah pos jemaat telah dipergunakan sebagai tempat beribadah sejak tahun 1990. Bangunan masih menyerupai model bangunan rumah tinggal di mana plafon yang rendah dan adanya 4 tiang di tengah ruangan yang menghalangi pandangan jemaat ke arah ibadah. Beberapa bagian bangunan tampak mulai rapuh. Setelah melalui beberapa kali pembahasan dengan jemaat, pengurus jemaat, panitia renovasi dan majelis jemaat GKI Guntur Bandung, maka kami melaksanakan renovasi tempat ibadah pos jemaat Kopo Permai Bandung. Lama pengerjaan renovasi diperkirakan 120 hari kerja, dan jika proses renovasi berjalan lancar, maka jemaat dan poskim Kopo Permai dapat merayakan ibadah Natal 2025 di bangunan yang baru. Jemaat terkasih, kami memohonkan dukungan agar proses renovasi ini dapat berjalan dengan baik. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening khusus renovasi Posjem Kopo Permai di Bank OCBCNIST atas nama Sinode DKI Jawa Barat, rekening nomor 561 805 kali 839 atau dengan Renscan Krister Lampir. Atau bisa secara tunai saat ibadah minggu dengan menggunakan amplop persembahan renovasi yang kami siapkan di pintu masuk. Terima kasih atas dukungan doa dan dana yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya di akhir ibadah akan dilaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu, khususnya jemaat yang mungkin bermasalah untuk berdiri lama pada saat pelaksanaan upacara, dipersilakan untuk dalam sikap duduk tidak lama. Warta tambahan, puji syukur kepada Tuhan Yesus diberitahukan kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Guntur bahwa persidangan ke-77 Majelis Jemaat Klasis Bandung khusus percakapan gerejawi sudah terlaksana pada Sabtu 16 Agustus 2025 dan sesuai hasil keputusan persidangan tersebut, Penatua Samuel Kristabita direkomendasikan untuk melanjutkan proses kependetaannya. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warisan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam tema kehadiran Kristen di Indonesia yang akan dilayani oleh Penatua Samuel Kristabita, dan melalui tema ini kita diajak untuk memahami peran kehadiran kita sebagai bagian dari gereja dan orang Kristen di Indonesia, sehingga kemudian dapat merancang kehadiran gereja yang berdampak positif bagi masyarakat di sekitar kita. Marilah kita bersatu teduh untuk memasuki ibadah minggu ini.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk memasuki panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah nama-Nya yang kudus, Dialah yang menghimpun dan menyatukan kita, yang memberkati kita dengan karyanya yang ajaib. Marilah kita bersatu teguh memuliakan Tuhan. Jemaat sekalian, marilah kita mengawali ibadah Minggu hari ini yang bertepatan juga dengan HUT Republik Indonesia dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, dalam kehidupan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tentu kita mengharapkan perdamaian selalu terjaga di tengah kita. Namun, perdamaian seperti apakah yang kita harapkan dan apakah yang sudah dan dapat kita lakukan sebagai umat Kristen untuk menghadirkan damai di tengah kehidupan bermasyarakat? Melalui tema hari ini,
kita akan bersama menggumuli makna kehadiran kita sebagai bagian dari Indonesia. Seperti dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 memberikan tuntunan kepada kita demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Umat yang dikasihi Tuhan bergumul dalam berbagai macam persoalan dalam kehidupan bersama dengan yang lain, membutuhkan banyak upaya yang mungkin merepotkan. Untuk itu, kadangkala kita dapat cenderung bersikap masa bodoh dan mengabaikan masalah-masalah yang ada demi kedamaian kita sendiri. Namun, Tuhan menghendaki kita untuk terlibat dalam menghadirkan damai sejahtera sejati. Untuk itu, dalam segala keterbatasan kita, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami jika terkadang kami abai terhadap berbagai persoalan di sekitar kami. Ajar kami untuk senantiasa menyerahkan diri, untuk bergumul bersama dengan Tuhan dan sesama kami di tengah berbagai situasi kehidupan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah dari Allah bagi setiap orang yang telah menerima pemulihan persekutuan dengannya. 1 Yohanes 4
ayat 9 dan 10 memberi penumbuhan kepada kita demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu, Damai Kristus bagimu juga.
Republik Indonesia diperoleh lewat pengorbanan darah dan nyawa, tapi kemerdekaan kita sebagai manusia berdosa lewat cucuran darah Kristus di atas kayu salib. Dan itulah yang memungkinkan kita berhimpun sebagai gereja di tempat ini dan pagi hari ini. Terima kasih penurut suara Sangkakala. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, marilah kita bersama-sama yang hati kita. Terpujilah Engkau ya Allah Raja semesta, sebab kami meyakini bahwa Engkau telah hadir dan berkarya dalam segenap kehidupan kami. Tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan berkat Tuhan, tetapi juga yang tidak selalu mudah, tidak selalu mulus, yang penuh dengan tantangan. Kami menyadari bahwa perjalanan kehidupan kami tidak dapat kami lalui jika kami berjalan sendirian saja. Untuk itu, pertama-tama kami hendak terus berpegang dan berserah kepada Tuhan saja. Engkau yang memberikan pimpinan dan tuntunan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Engkau yang juga memberikan kami kehidupan bersama-sama dengan sesama yang lain di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Terutama ketika hari ini kami juga memperingati HUT RI. Kami mengucap syukur sebab Engkau yang juga boleh memberikan kami sesama yang lain, rekan-rekan, sahabat-sahabat sebangsa, untuk dapat bergandengan tangan menghadapi berbagai macam lika-liku dan tantangan kehidupan kami di tengah-tengah negara ini. Makanya Bapak, kami hanya dapat dan ingin berjasa untuk menghayati, bekerja, berperan, menjalankan segala tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan bernegara kami, tengah-tengah kehidupan keseharian kami, jika kami bersama-sama dengan tuntunan penyertaan Tuhan saja. Ketika kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan, bila itu juga boleh menjadi cara Tuhan untuk dapat memberikan tuntunan bagi kami, teguran bagi kami, penghiburan bagi kami. Roh Kudus saja yang boleh menjadi sahabat bagi kami, menolong kami, sehingga firman Tuhan itu boleh betul-betul berkata-kata atas kami. Kami dapat menyambutnya dengan baik dan memeliharanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 23 ayat 23 sampai dengan 29. Maaf. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai dengan 29. Apakah aku ingin Allah di tempat yang dekat saja? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah di tempat yang jauh juga. Sekiranya seseorang menyembunyikan diri di tempat tersembunyi, apakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, Aku telah bermimpi. Sampai kapankah hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang untuk membuat
umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapat mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang mendapat firmanku, biarlah menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, demikianlah sabda Tuhan. Sebab
dengan dan dilanjut dengan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Yang ke-12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil akan kita baca menurut Lukas pasalnya yang 12 ayat yang ke-49 sampai 56. Lukas 12 ayat 49 sampai 56 Bapak Ibu Saudara. Lukas 12 ayat 49 sampai 56 berbunyi demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu untuk menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus, kita dapat disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Saudara. Selamat pagi. Suasananya udah merah-merah Bapak Ibu ya. Merah putih. Bersemangat sekali karena hari ini adalah hari HUT Republik Indonesia, 17 Agustus. Ya. 17 Agustus biasanya adalah hari yang diantisipasi oleh banyak orang. Terus tunggu dipersiapkan dengan baik. Selain karena biasanya ada pesta-pesta rakyat, ada lomba-lomba dapat hadiah. Tadi berangkat ke sini saya agak macet terhalang dengan pawai-pawai di Cibaduyut ya, ramai sekali. Ya itu kan hal-hal yang diantisipasi oleh masyarakat banyak. Tapi juga karena biasanya banyak apa banyak diskon ya biasanya, Shopee di toko-toko gitu ya. Dan pastinya juga karena tanggal 17 Agustus adalah tanggal merah ya, hari libur buat kita semua. Walaupun sayangnya 17 Agustus tahun ini jatuh di hari Minggu ya, artinya libur kita ketimpa sama hari Minggu gitu. Walaupun katanya 18 Agustus libur ya, jadi libur nggak sih Pak Ustaz? Jadi ya, liburan Pak cuti bersama. Ya nggak tahu ya, bersama libur, yang dapat libur ya puji Tuhan, yang cuti bersama ya terima nasib, yang tetap kerja ya mohon bersabar. Tapi rasanya mungkin setiap tahun peringatan HUT RI itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ya. Tahun ini menjelang 17 Agustus terjadi beberapa fenomena dalam kehidupan bermasyarakat kita. Yang pertama, kalau kita ingat-ingat beberapa waktu lalu ada kasus mantan Menteri Perdagangan Tom Lempong yang juga ramai, sempat ramai ketika menjalankan proses pengadilan dugaan korupsi yang banyak memicu pertanyaan oleh masyarakat. Karena tudingan yang terkesan dipaksakan dan keputusan hakim yang seperti mengabaikan bukti-bukti yang ada. Maka banyak orang yang mengatakan kriminalisasi. Dan walaupun pada akhirnya dibebaskan atas intervensi presiden, tetapi tetap menyisakan pertanyaan atas proses hukum di Indonesia. Kalau yang punya relasi, yang punya nama saja bisa begitu dan hanya bebas karena dia viral, bagaimana dengan yang nggak punya akses? Bagaimana dengan orang-orang biasa? Bagaimana hukum dijalankan untuk orang-orang yang benar? Yang kedua, Bapak Saudara, adalah aksi demonstrasi yang terjadi di Pati dan mungkin kabarnya akan disusul di beberapa tempat daerah lain. Yaitu ketika para bupati yang hendak menaikkan PBB berkali-kali lipat. Aksi yang tergolong unik dan jarang, Saudara, karena
yang biasanya digerakkan oleh mahasiswa dan aksi-aksi itu, kaum intelektual, sekarang berangkat dari masyarakat sendiri, akar rumput yang resah terhadap kebijakan pemerintahan yang menimpa mereka. Dan yang ketiga adalah ramainya berita tentang pengibaran bendera One Piece, ya, bendera bajak laut. Dalam serial animasi Jepang itu, kelompok bajak laut adalah tokoh kelompok bajak laut yang menjadi tokoh utamanya bukanlah perampok. Kalau kita kenal bajak laut perampok gitu ya, tapi melainkan pemburu harta karun yang juga seringkali bertentangan dan melawan pemerintahan yang sewenang-wenang. Maka pengibaran bendera One Piece itu dilakukan atas kekecewaan terhadap sepak terjang pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Masih ada mungkin peristiwa-peristiwa lain yang mewarnai bulan kemerdekaan ini, tapi paling tidak 3 ini yang rasanya paling ramai diperbincangkan. Banyak masyarakat yang ikut resah dan pada akhirnya ikut bersuara, menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka dengan berbagai macam cara. Namun pasti sebagian orang ada aja juga, saudara, yang merasa bahwa ini adalah sebuah keributan yang tak perlu. Ngapain sih ribut-ribut? Bahkan ada saja narasi-narasi bahwa aksi-aksi ini adalah upaya untuk memecah belah bangsa, nggak kondusif. Biarlah kita damai-damai saja, jangan bikin ribut dan lain sebagainya. Tapi benarkah begitu? Apakah yang kita pahami tentang perdamaian? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga perdamaian? Dalam bacaan Injil kita melihat bahwa Yesus adalah sosok yang seringkali kita pahami sebagai pembawa damai, Prince of Peace, Raja Damai, damai sejahtera Kristus itu yang selalu kita yakini, yang selalu kita hayati dalam kehidupan beriman kita. Kita percaya bahwa Yesus datang untuk membawa damai bagi kehidupan di dunia. Dan inilah yang membuat pembacaan terhadap teks Injil kita hari ini seringkali menjadi hal yang sulit. Yesus mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi? Bukankah aku kepadamu bukan damai, melainkan pertengkaran. Loh, Yesus bawa damai, tapi dia mengatakan dia bukan membawa damai, tapi membawa pertengkaran. Bagaimana bisa Yesus berkata seperti itu? Akan sangat sulit bagi kita menerima perkataan ini bila kita terus membayangkan Yesus yang lemah lembut, menenangkan, memberikan kenyamanan bagi kita. Teks ini memaksa kita untuk beralih dari Kristenan yang lemah lembut menuju pergumulan yang beresiko dalam penghayatan pemuritan kita. Karena shalom yang hendak dinyatakan oleh Tuhan bukan sekedar tentang perasaan yang enak, yang nyaman, yang menenangkan, melainkan sesuatu yang justru menggelisahkan dan menantang kita. Tentu saja, saudara, rasanya bukan maksud Yesus untuk berorientasi pada perpecahan dan menginginkan pertentangan, dan hanya karena pertentangan. Ayat ini dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan, tindak-tindak kekerasan dan peperangan. Namun perdamaian yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah perdamaian yang semu, yang palsu, yang hanya nampak dan terasa di permukaan saja. Ayah melawan anak, anak melawan ibu, mertua melawan menantu. Keluarga yang dapat sampai pada perdamaian sejati adalah keluarga yang tidak takut berkomunikasi, berbeda pendapat, bahkan berkonflik demi terurainya ketegangan yang tersembunyi di antara mereka. Perdamaian bukanlah sekedar sebuah suasana yang tenang, bersih dan teratur, stabil. Perdamaian sejati baru dapat kita capai melalui pergumulan yang mungkin berantakan, pergumulan yang mungkin merepotkan bagi kita.
Untuk itu tanyakanlah kepada diri kita sendiri masing-masing. Kapan terakhir kali iman kita membawa pertentangan dalam diri kita? Kapan terakhir kali iman kita membawa kita untuk berani menyatakan kebenaran, berani menerima kesalahan, berani mengupayakan perubahan, dan berani diubahkan oleh Tuhan? Sebuah proses iman itu adalah proses yang berantakan, proses yang merepotkan. Seperti proses bangunan di sebelah. Untuk membangun sesuatu yang baik, kadang-kadang memang butuhkan, menghancurkan, runtuhkan, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, yang mungkin tidak nyaman, yang mungkin berdebu dan berantakan. Sebab iman kita kepada Tuhan sehingga tidak hanya membawa kita pada nyaman, dan Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita akan mendapatkan segala kemudahan dan terhindar dari segala persoalan jika kita datang dan mengikuti. Dalam bacaan kedua kita, dalam kitab Ibrani disebutkan nama-nama besar beserta dengan karya-karyanya. Abraham, ada Musa, ada Rahab, dan lain sebagainya. Dan bagaimana mereka dipakai Tuhan sedemikian rupa. Namun dikatakan bahwa mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Menarik sekali itu. Kita seringkali mendengar khotbah yang mengatakan, ingat janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, berpegang pada janji Tuhan saja. Namun ada orang-orang yang malah disiksa, didera, dipenjara, dibunuh, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan karena iman. Dan mereka ini tidak pernah menerima janji Tuhan. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa waktu Tuhan tidak selalu separas dengan waktu kita. Artinya bahwa penderitaan, tantangan, masalah hidup itu datang pada kita tanpa memandang apakah kita orang beriman kepada Tuhan atau bukan. Artinya sebagai orang Kristen kita harus bersiap dan bersikap jelas dan jujur terhadap diri kita sendiri, bahwa mengikut Tuhan itu bukan karena mencari untungnya, bukan karena mencari benefitnya, melainkan karena komitmen kita akan kebenaran yang kita terima daripada Tuhan, untuk setia dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala situasi. Dan itu artinya untuk ikut mengerjakan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia, walaupun merepotkan, melelahkan, dan penuh resiko buat kita. Berani bertentangan dengan ketidakadilan, dengan perdamaian yang semu, dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Pendeta Eka Dharma Putra, saudara, pernah mengatakan, jika yang diuntungkan dari pelayanan kita sebagai orang Kristen itu hanyalah orang Kristen, maka itu berarti tidak Kristen. Itu harusnya menjadi makna kehadiran Kristen di Indonesia, yaitu berani bersama-sama dengan sesama yang lain, tidak menganggap mereka sebagai musuh, sebagai orang asing yang harus kita singkirkan, tidak menganggap diri kita sebagai komunitas yang eksklusif dan hanya hidup bagi diri kita sendiri, melainkan berjuang bersama dengan mereka, membongkar berbagai macam persoalan sampai ke akarnya, dan bergandengan tangan mengupayakan perubahan. Berani bersuara, memperjuangkan keadilan, tidak diam ketika terjadi kesewenang-wenangan. Sebagai gereja menghadirkan komunitas yang ramah dan terbuka, sehingga semua orang bisa masuk menjadi bagian dari kita, saling support, saling melayani, saling berbagi pergumulan, saling belajar, saling memaafkan, dan bertumbuh bersama-sama dalam iman. Memulai perubahan dari dalam rumah kita, mengupayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam rumah, berupaya menjadi suami, istri, anak, orang tua yang lebih mau saling mengerti. Itu semua kita upayakan dalam rangka membawa identitas kita sebagai warga kerajaan Allah dalam peran-peran kita sebagai warga dunia,
sebagai warga negara, sebagai warga rumah tangga, sebagai warga gereja, dan warga-warga lainnya. Kita diajak untuk berani menyerahkan diri, diubahkan oleh Tuhan sekaligus mengupayakan perubahan yang langka dalam setiap aras kehidupan kita. Selamat Hari Kemerdekaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kasih dan juga ini ujiannya. Terima kasih untuk marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali menyatukan hati, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas berbagai macam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kami, terlibat bersama dengan kami dalam berbagai macam persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan keseharian kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah kehidupan bernegara kami. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan bernegara kami sebagai negara yang merdeka. Dalam berbagai macam hal yang masih menjadi tantangan bagi kami. Dalam usia negara kami yang terbilang muda, ada banyak hal yang masih harus kami pelajari. Maka biarlah Tuhan juga yang boleh hadir bersama dengan kami dalam proses pembelajaran kami untuk menjadi sebuah bangsa yang lebih baik lagi, yang semakin mementingkan kepentingan orang banyak, menegakkan keadilan, berdamai, dan mewartakan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan bersama. Ya Bapak, dalam segala ucapan syukur kami, rasa syukur kami atas kehidupan yang Tuhan berikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga hendak bawa dalam doa berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Kami hendak berdoa mengingat mereka yang saat ini tengah mengalami sakit dan kelemahan. Orang-orang yang tidak kami kenal, tapi juga yang kami kenal, dan beberapa nama yang tidak kami sebutkan. Bapak Giman, Ibu Yanti, Pauline, Ibu Rosmawati. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka yang menderita penyakit kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan bekerja dan Tuhan mengindahkan berbagai macam upaya-upaya kami. Segala obat-obatan, perawatan, nutrisi, istirahat yang dijalankan, biarlah itu boleh menjadi bagian persembahan kami yang kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai dalam karya pemulihan Tuhan bagi kehidupan saudara-saudara kami yang tengah sakit. Ya Tuhan juga boleh hadir melalui orang-orang sekitar yang terus menyatakan, menyalurkan cita kasih Tuhan sehingga mereka menyadari bahwa di tengah-tengah kelemahan sekalipun cinta Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa bahwa bagi berbagai macam pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan bernegara, ada banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi, ada banyak hal-hal yang harus kami suarakan, ada banyak hal-hal yang harus kami perjuangkan. Dan Tuhan juga yang boleh berjuang bersama dengan kami untuk mengatasi berbagai macam persoalan tengah-tengah masyarakat kami. Ajar kami untuk hadir ya Bapak, ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk mengulik berbagai macam yang menjadi persoalan tengah-tengah kehidupan bernegara kami, agar kami juga boleh terlibat dalam berbagai macam upaya-upaya perubahan untuk menjadi sebuah masyarakat peradaban yang lebih baik lagi. Kami berdoa juga ya Bapak,
bagi renovasi gedung gereja Pos Jemaat Kota Permai yang tengah berjalan saat ini. Dalam segala upaya-upaya yang sedang dilaksanakan, dan proses pembangunan yang terjadi, dalam proses pengumpulan dana, Tuhan yang hadir bersama dengan kami semua, agar ketika gedung ini boleh diperbaharui, kami boleh menikmati sebuah peribadatan yang baik, bertumbuh dalam Tuhan lebih lagi, dan dapat berkarya juga lebih lagi di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Kami doa untuk segenap pengurus Pos Jemaat Permai, Tuhan juga yang boleh menyertai, agar dalam pelayanan-pelayanan dengan segala kebijaksanaan boleh bergumul bersama-sama tentang pelayanan-pelayanan kami di tempat ini, tentang bagaimana kami dapat hadir sebagai gereja, tentang bagaimana kami dapat berkiprah sebagai gereja, menyatakan tanggung jawab iman kami kepada Tuhan, bertumbuh bersama, dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami hendak berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini tengah mencari pekerjaan. Tuhan juga yang boleh menyertai mereka dalam sulitnya ekonomi saat ini, dalam sulitnya mencari kerja, di tengah berbagai macam banyaknya kasus-kasus PHK. Tuhan yang boleh menyertai mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang baik dan boleh memenuhi kebutuhan keseharian dalam kehidupannya. Kami hendak berdoa pula ya Bapak bagi bumi kami. Ketika krisis iklim yang terjadi, ajarlah kami untuk peduli terhadap kehidupan di dunia ini. Ajar kami untuk peduli terhadap ciptaan yang baik, bergandengan tangan melakukan hal-hal yang dibutuhkan, menyuarakan kewenangan yang merusak alam lingkungan hidup kami, agar dengannya kami boleh terus berkarya dalam Tuhan yang senantiasa bergerak mengadakan penyelamatan bagi setiap ciptaan. Masih banyak ya Bapak pergumulan yang tidak dapat kami ucapkan pada saat ini. Dan di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami dalam menyampaikan doa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Sebab kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh hadir dan terlibat dalam berbagai macam masalah persoalan dalam kehidupan kami. Kami hendak menaikkan doa ini dan mengakhirinya dengan doa yang Putramu Yesus Kristus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukup, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami semua melakukan kesalahan kepada kami, dan janganlah kami mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur melalui segala milik kita. Firman Tuhan yang melandasi iman kita menurut Mazmur 86 ayat 12 mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bagi
Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menerima berkat yang begitu banyak daripada-Mu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saat ini kami bawa persembahan kami dengan rasa syukur kepada-Mu. Terimalah Tuhan untuk persembahan yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan telah dan terus berperkara dalam kehidupan negeri kita. Mari kita hadir bersama-sama dengan Tuhan di negeri kita, Indonesia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita pulang kembali dalam kehidupan kita. Merayakan ibadah kita yang sejati di tengah-tengah bermasyarakat di Indonesia ini. Dan mari kita sebelumnya menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Coba silakan.
upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 17 Agustus 2025 dengan tema Bersatu, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju segera dimulai. Peserta upacara dipersilahkan berdiri. Sang Saka Merah Putih memasuki ruangan. Siap. Gerak. Merah, siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garap. Gerak. Pembacaan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Sebagai penutup, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Negaraku, Bait ke-4. Kemarin di sini, ini supaya diarahkan ke sini. Selamat hari Minggu. Mereka Mana lagi ini terus kan bagian ini salaman. lagu terakhir kita satu bait lagi. Aslinya kan di luar Bali, kayaknya dikomunikasikan. Jadi musiknya tidak ada mereka balak tarung di lapangan. Merdeka ya. Selamat hari Minggu dan merdeka. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.
Sudah pakai merah. Ya. Om. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Merdeka, merdeka. Grab. Oh. Datang. Merdeka. Merdeka. Pulang aja. Pulang. Kan gitu. Itu saya orang. Iya. Kurang tarik. Oh, yang. Merdeka. Merdeka. Ada nih merdeka. Jim, itu mana lagi? Jim, Salah ya tuh. tadi lo jangan tua. keluarganya.